Aksi nyata diseminasi budaya positif. Perkenalkan, nama saya Fiorenza Kristera Sinubu, guru di SMP Negeri 1 Amurang, CGP Angkatan 9, Kabupaten Minahasa Selatan. Tujuan aksi nyata budaya positif ini bertujuan menanamkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang timbul dari dalam diri atau adanya motivasi intrinsik, sehingga murid bisa merdeka, bertanggung jawab, dan berdisiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa kegiatan yang pertama meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan diseminasi budaya positif dan mengundang seluruh guru di SMP Negeri 1 Amurang untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Selanjutnya, memberikan materi penerapan budaya positif di sekolah dan memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi penerapan budaya positif mulai dari keyakinan kelas di sekolah. Tolok ukur. Terlaksananya diseminasi konsep budaya positif, pembuatan keyakinan kelas di setiap kelas di sekolah, dan penyelesaian masalah siswa menggunakan penerapan segitiga restitusi. Harapan saya, semoga penerapan budaya positif bisa terwujud baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, dan bisa membangun karakter murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan segera memulaikan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan ke-9, yaitu Fiorenza Sinubu. Dan saya akan bacakan susunan acara yang akan kita tempuh dalam rangkaian acara ini, yaitu yang pertama, dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara yang ketiga, kita langsung masuk pada pemaparan tentang budaya positif di sekolah. Yang acara yang terakhir, ucapan terima kasih sekaligus doa tutup yang akan dibawakan oleh Miss Fiorenza. Demikian acara yang akan kita tempuh dalam kegiatan ini. Kita langsung masuk saja pada acara yang pertama. Bersama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu disilakan. Selamat siang untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ya, karena ini program dari guru CGP yang ada di depan, jadi kedua guru CGP yang menjadi pokok kita, pertemuan kita di siang hari ini untuk mengadakan diseminasi. Dan yang saya hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Amurang yang sudah hadir bersama-sama di ruangan ini. Memang pasti semua guru juga hadir dapat mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah sangat menunjang ya untuk kegiatan ini, karena sangat penting juga untuk peningkatan mutu yang ada di sekolah kita di SMP Negeri 1 Amurang. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan kepada Mem Dewi dan Mem Pio untuk memberikan materi tentang definisi budaya sekolah, budaya positif. Jadi menjadi apa-apa budaya positif di lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Amurang, kita akan mendengarkan bersama. Bapak Ibu, baiklah pada saat ini saya akan menjelaskan tentang konsep inti budaya positif yang terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Positif. Nah, disiplin positif ini menurut Diana Goosen yaitu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disciple atau murid
atau pengikut, yang motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Dan murid-murid Socrates dan Plato ini mengatakan bahwa membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ada banyak, ada 9 kira-kira, tapi di sini saya mengambil hanya 3 saja. Yang pertama yang sesuai dengan kurikulum Merdeka yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ada juga dari IBO Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Diana Goosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup itu contohnya tempat tinggal, makanan, itu masuk pada kebutuhan bertahan hidup. Sedangkan kebutuhan rasa kasih sayang itu adalah rasa penerimaan kita terhadap orang-orang yang kita sayangi. Dan berikutnya ada kebutuhan penguasaan, bagaimana kita mengendalikan orang lain. Dan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, di mana kita ingin untuk memilih atau memiliki pilihan sendiri dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, di mana kita mencari kesenangan dengan bermain atau dengan tertawa. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar. Ini semangat Bapak Ibu? Semangat Kang. Supaya orang mau lebih semangat lagi, orang ice breaking dulu. Mari orang berdiri semua Bapak Ibu. Masih ada 3 materi orang ini, tapi nanti pasti akan lebih menarik lagi. Nah, baiklah, kita akan mengikuti gerakan yang ada di depan. Gampang saja. Salah. Trinity Chandra. Lagi gangguan jaringan ini. Ya. Nah, Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. tangan ke atas menggambar bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan hingga
kontrol. Nah, ini sangat berhubungan dengan kita sebagai seorang guru. Nah, 5 posisi kontrol ini adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Nah, kita akan lihat dengan seksama kira-kira posisi penghukum itu yang seperti apa. Posisi teman itu seperti apa. Pemantau seperti apa. Posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Jadi bisa dia pakai rotan, bisa juga dari kata-kata itu. Dia menghukum anak tersebut. Dan penghukum ini punya nada suara yang tinggi. Baru bahasa tubuhnya, matanya itu melotot. Dan dia itu sering menunjuk-nunjuk. Ngana ini, memang ada kan nakal sekali. Nah, itu adalah contoh dari seorang penghukum. Dari DP matanya sudah belia kan. Kalau dia melotot, aduh bahaya sekali. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, kata-kata seorang penghukum ini adalah patuhi aturan saya. Atau awas ya. Nah, ada lagi, kamu selalu saja salah. Jadi seperti yang dilihat di sini, tanda seru tuh banyak. Pasti selalu terakhir yang selesai. Dan guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil. Yaitu cara siapa? Cara dia sendiri, cara guru itu sendiri. Pokoknya dia tidak pusing tuh anak mau jadi bagaimana, dia tidak pusing tuh anak mau dengar. Yang penting pokoknya berdasarkan cara dia percaya bahwa hal yang dia lakukan itu adalah benar. Contohnya saat dia mengeluarkan anak itu dari kelas, kalau mau keluar dari kelas, nah dia percaya bahwa sikap itu adalah sikap yang benar menurut dia. Karena menurut dia sikap itu bisa membimbing anak atau mengembalikan anak supaya anak itu bisa punya pikiran yang mau untuk belajar. Mau suka dan mau dusu-dusu kan? Gitu. Ada kan yang seperti itu. Nah, tapi tidak ada di sini. Semua guru-guru di sini itu mudah-mudahan tidak ada yang menjadi guru yang penghukum. Dampaknya ini apa? Ada dampaknya Bapak Ibu. Dampaknya di sini adalah murid menjadi pendendam. Dan yang kedua, tidak menyukai guru dan mata pelajaran yang diampu. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, mungkin kita berpikir begini. Oh, kita ada hukum pada dia, berhasil. Nih anak ini udah dengar, berubah. Tapi Bapak Ibu tanpa kita sadari kita sudah menanamkan hal negatif pada anak tersebut, emosi negatif pada anak tersebut. Anak ini bisa saja jadi pendendam. Dia soni mau lagi mau masuk ke orang ke kelas. Saat orang usir itu anak orang anggap orang yang berkuasa di sini kan, orang guru. Tapi ada anak saat orang usir dia justru lebih suka. Iya kan Bapak Ibu? Nah, dan justru dia malah lebih senang dah begitu. Dia tarik ini mau masuk. Apakah ada perbaikan dari sikap anak tersebut? Tentu tidak ada. Yang ada hanya murid menjadi pendendam dan tidak mau lagi menyukai guru tersebut. Bukan hanya gurunya, tapi mata pelajaran yang diampu. Contoh saya matematika, dia tarik soni mau tuh pelajaran matematika. Padahal matematika itu anak-anak dia bilang sebenarnya menyenangkan, asalkan bisa dipahami. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contohnya Bapak Ibu seperti kalau misalkan orang panggil tuh anak toh, orang bilang, "Kayak kok ngana baking begitu ang? Ngana ini baking ibu jadi dapat marah dari kepala sekolah. Coba kok baking jutu bagus-bagus Kang. Kalau ngana baking bagus-bagus kan orang dua sama-sama senang Kang begitu." Jadi dia membuat anak itu merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu seperti itu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu
Nah, itu contoh dari pembuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan tidak mengecewakan dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, termasuk guru, orang tua, pimpinan sekolah, atau siapapun itu yang menjadi lawan bicaranya. Dan dampaknya apa? Dampaknya ini apa? Murid merasa bersalah dan rendah diri serta menarik diri dari lingkungan. Kenapa? Karena dia merasa selalu disalahkan. Orang kan kalau selalu disalahkan terus-menerus, bagaimana tuh anak itu mau berkembang? Anak itu tidak bisa berkembang karena mentalnya itu selalu dijatuhi. Tanpa kita sadari, sikap kita sebagai guru menjadi seperti itu. Mungkin kita tidak sengaja, tapi dengan kata-kata kita justru membuat murid mentalitasnya menjadi mentalitas yang gagal, Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah teman. Nah, ini juga banyak sekali orang JBGK, orang memposisikan diri sebagai seorang teman dengan murid-murid kita. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, contoh kata-kata teman di sini. Nah, ayo bantu ibu ya, demi ibu ya. Begitu kan orang Jepang gitu kusir. Tolong kuat Amandita berubah kuat kan. Tolong kuat demi ibu. Masa reken ngana reken bisa lalu jabela-bela pangannya, ngana reken nak mau kasih yang pamis kan lagi. Kasih yang pengana wali kelas Miss Siti. So sakit kepala ada urus-urus. Nah, itu orang pakai posisi kontrol sebagai teman. Orang memposisikan diri supaya dia nyaman bercerita dengan kita. Nah, itu posisi teman. Nah, hal negatifnya apa Bapak Ibu? Ada hal negatif ternyata dari posisi teman. Nah, kalau kita menggunakan posisi kontrol teman, maka anak ini cuma bisa dekat dengan kita seorang, atau yang menggunakan posisi kontrol teman. Sedangkan yang lainnya dianggap dia jahat sekali. Kita cuma suka Pak ini guru, karena ini guru ini bisa membuat kita nyaman. Sedangkan guru lainnya enggak. Artinya apa Bapak Ibu? Karena dia pilih-pilih orang atau pilih-pilih guru, motivasi yang terbentuk adalah motivasi eksternal, bukan motivasi internal atau motivasi dari dalam diri. Harusnya kalau dia mau berubah dari dalam dirinya, bukan karena guru ini, guru itu, tapi dia sadar akan kesalahan yang dia perbuat. Barangkali seperti itu. Bisa Bapak Ibu dilanjutkan? Ya. Selanjutnya ada posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Kalau teman kan orang supaya anak ini nyaman. Kalau ini dia langsung memposisikan diri sebagai pengawas. Jadi kamu itu sudah melanggar konsekuensi. Kamu itu sudah datang terlambat. Berarti kamu sudah menyalahi aturan yang ada. Nah, dia ada batasan antara guru dan murid. Walaupun dia memberitahu akan sanksi atau konsekuensi yang diberikan kepada murid tersebut. Tetapi ada dampaknya dari posisi pemantau ini. Kata-katanya kalau tadi seperti yang saya sebutkan, peraturannya apa? Dia langsung tanya, peraturannya apa? Masih ingatkah peraturan kita? Begitu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan? Jadi dia langsung memposisikan diri sebagai seorang pemantau. Dampaknya apa? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi Bapak Ibu, dia mau melakukan sesuatu cuma supaya dia tidak dihukum atau dia tidak mendapat, atau supaya dia mendapat hadiah.
Jadi bukan karena motivasi dari dalam. Bapak Ibu kan yang kita pelajari bahwa penghargaan itu sebenarnya hadiah itu tidak disarankan lagi. Jadi tidak disarankan lagi. Kenapa Bapak Ibu? Padahal kan anak-anak bersemangat tuh kalau sampai selesai baking ini 5 soal matematika, mau dapat silver queen. Sampai tuh mau semangat tuh anak-anak. Biar dorang cuma mau pibalia atau apa, ada motivasi toh yang muncul. Tetapi motivasinya itu bukan motivasi dari dalam, hanya karena tuh silver queen. Kalau tuh silver queen itu soalnya ndak ada, hilang lah itu motivasi. Sudah kembali ke laptop. Kalau dia sini mau belajar, dia sini mau. Makanya itu pentingnya motivasi dari dalam. Dan selanjutnya, nah ini posisi terakhir yaitu posisi manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi dengan manajer ini kita sama-sama berkolaborasi antara guru dan murid untuk menemukan solusi dari permasalahan atau kesalahan yang murid buat. Kata-kata yang diajukan manajer. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya tentang keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Ini kata-kata seorang manajer ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi kita sama-sama berdiskusi sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nanti kita akan bahas sebentar tentang keyakinan kelas. Nah, dari situ, saat anak menemukan solusi dari permasalahannya, maka murid ini dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positifnya. Penerapan 5 posisi kontrol di sekolah. Kamu tidak terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi penghukum Bapak Ibu. Nah, ini masuk pada posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
hari-hari terlambat. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, Bapak Ibu. Inilah contoh gambaran kita dalam penerapan 5 posisi kontrol. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira posisi kontrol mana yang paling ideal untuk kita laksanakan? Apakah ada tanggapan? Ya, boleh raise hand. Posisi kontrol apa? Ya, Miss Nonce bilang manajer. Iya, jelas sekali itu manajer. Karena di situ sesuai dengan gambarannya tadi
anak tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Tentu memang tidak gampang. Ada anak dia tidak tahu dia mau bikin solusi apa dari DP permasalahan. Serta mau tanya, solusi apa dong supaya ngana boleh mau berubah? Apa ngana mau baking? Nah, dia nggak tahu, kasihan. Nah, disitulah posisi kita sebagai guru untuk menuntun anak untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi usahakan jangan orang yang bilang, tapi anak sendiri yang bilang. Kalau anak sendiri itu bilang DP konsekuensi atau DP hal yang harus dia lakukan, pasti dia akan bersedia untuk menjalani itu. Karena keluar dari mulutnya sendiri. Dan tentu dia sudah pikirkan matang-matang hal-hal apa yang bisa dia lakukan atau dia sanggupi dia lakukan. Seperti itu. Sama dengan tadi, karena dia terlambat, apa yang dia mau baking? Oh, dia setel alarm. Dia bilang sendiri itu, dia setel alarm. Baru dia kasih tahu orang-orang rumah, mulai dari DP kakak, DP mama, supaya kasih bangun pada dia, kasih ingat akan pada dia. Dan mulai kapan? Abis itu langsung tanya, mulai ini semua nyinggung segitiga restitusi. Mulai kapan? Dia langsung bilang, toh mulai hari ini dia semua baking, kata semua setel tuh alarm supaya besok soalnya tidak mau terlambat. Nah, selanjutnya kita masuk pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini mulai dari peraturan dulu. Peraturan kelas baru diubah jadi keyakinan, baru dia jadi lingkungan positif, dan sesudah itu dari lingkungan atau pembiasaan jadilah budaya positif. Jadi yang pertama orang membuat itu adalah peraturan atau keyakinan dulu. Apa beda peraturan dengan keyakinan? Apa beda peraturan dengan keyakinan? Mungkin ada yang bisa memberi tanggapan? Menurut Bapak Ibu, iya, silakan Miss Chandra. Boleh berdiri, Miss. Terima kasih untuk kesempatan. Menurut saya perbedaan Ya, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu lebih spesifik ke aturan-aturan tertentu. Kalau keyakinan kelas seperti yang tertulis di sana, dia bersifat universal atau secara umum. Jadi dalam satu keyakinan di situ bisa mengandung beberapa peraturan seperti itu. Iya, tepuk tangan untuk Miss Chandra. Luar biasa sekali, benar dan tepat sekali apa yang dikatakan oleh Miss Chandra. Kalau peraturan itu lebih rinci, lebih bersifat deskriptif. Kalau sedangkan keyakinan ini lebih bersifat umum atau universal. Nah, contoh Bapak Ibu kita mau tanya. Pada saat ini saya ingin bertanya, ada kan peraturan menggunakan helm di saat berkendara. Itu kan ada peraturan seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu tujuannya apa? Orang menggunakan helm saat berkendara. Agar apa? Agar ada keselamatan, orang selamat. Oh, apalagi? Tertib, ketertiban, keamanan. Betul sekali itu Miss Siti. Jadi ada nilai yang terkandung di dalam peraturan yang orang buat. Contoh satu lagi, dilarang merokok di lingkungan sekolah. Nah, ada kan peraturan seperti itu di sekolah kita. Nah, menurut Bapak Ibu, tujuannya apa orang melarang merokok di sekolah? Ya, apalagi? Kesehatan, apalagi? Nilainya apa? Kebersihan kan, tentu itu mengotori lingkungan kalau dia buang sembarangan. Atau asapnya itu berbahaya untuk lingkungan. Nah, dari situ kita dapat keyakinan dari nilai-nilai yang diperoleh berdasarkan peraturan yang kita buat. Nah, nilai-nilai itulah yang akan memotivasi kita dari dalam untuk supaya kita boleh melaksanakan keyakinan-keyakinan tersebut. Bapak Ibu boleh paham kenapa dari peraturan dia jadi keyakinan. Keyakinan kelas seperti yang dikatakan tadi adalah nilai-nilai kebajikan. Seperti yang Miss Deli tadi sudah sampaikan, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi dari dalam seperti yang saya sampaikan tadi dibandingkan peraturan. Dan seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya
daripada hanya sekedar mengikuti peraturan itu. Karena keyakinan dari dalam dirinya, dia sadar kalau dia nak pakai helm, nak mau selamat dia. Jadi bukan karena untuk mengikuti peraturan saja yang ada, tapi karena benar-benar dia meyakini itu adalah hal positif atau nilai kebajikan yang harus dia laksanakan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan. Seperti tadi, peraturan lebih rinci kan, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang datang terlambat. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Contoh tadi, komitmen, tanggung jawab, keselamatan, keamanan, ketertiban. Itulah keyakinan-keyakinan. Nah, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Bapak Ibu bayangkan kalau orang keyakinan, kalau orang peraturan itu ada banyak sekali di dalam kelas. Tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh pinjam pulpen teman, atau langsung memulangkan barang teman. Nah, kalau orang merincikan itu banyak sekali, toh Bapak Ibu. Makanya itu orang ganti dari peraturan, orang ganti ke keyakinan. Supaya orang ada keyakinan, nilai apa yang orang yakini bersama, yaitu apa? Menghormati orang lain, atau kebersihan seperti contohnya tadi. Tidak perlu orang rincikan, karena kalau orang merincikan mau satu buku itu ya nak mau habis, kok tuh anak nggak bisa menghafal. Sedangkan keyakinan di sini dia bilang mesti mudah diingat dan dipahami. Nah, ini contohnya tadi, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya yaitu tanggung jawab. Baru dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinannya menghormati orang lain, tapi juga dirinya sendiri. Baru ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu berarti menghormati orang lain dan komitmen. Itu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti itu adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Bapak Ibu boleh lihat menghormati orang lain supaya banyak toh. Padahal sebenarnya orang cuma boleh tulis satu kali. Tapi sebenarnya ini sudah tercakup di dalamnya, ada beberapa bagian. Oke, kita lanjut. Materi terakhir. Masih semangat Bapak Ibu? Tetap semangat ya Bapak Ibu. So, materi terakhir yang sangat penting yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu harapan kita dari segitiga restitusi. Melalui segitiga restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi tidak ada paksaan di dalamnya, karena percuma orang menjalankan ini kalau ada paksaan, baik itu dari guru ataupun dari siswa. Jadi harus sama-sama punya solusi yang terbaik. Sama tadi Miss Nelly bilang win-win solution, antara guru dan murid itu harus sama-sama dalam artian menang kan? Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Inilah segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas. Yang pertama, Torong mau bilang saat menstabilkan identitas apa? Torong stabilkan dulu DP identitas. Tidak apa-apa mau berbuat salah. Manusia itu pasti berbuat salah. Miss juga pasti pernah berbuat salah. Bapak Ibu saya yakin anak kalau biar dia berontak bagaimana, kalau Torong mau bilang Miss tahu kuat, tetap semua orang pernah berbuat salah. Miss lagi pernah ada salah, Miss lagi pernah terlambat. Contoh seperti itu toh. Nah, setelah orang stabilkan DP identitas, kita bilang orang validasi tindakan yang salah. Contoh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa ya melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak memilih melakukannya, atau
justru melakukan hal yang kamu lakukan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu tuh validasi tindakan yang salah. Contoh kalau orang makan di kelas, anak-anak, Marwah, gak pada nggak makan di kelas, toh? Nah, pertama dia mau stabilkan identitas. Dia mau bilang apa dulu? Marwah, memang betul Miss tahu. Ini kasihan so siang so lapar. Nah, tapi kalau misalkan Miss mau bilang, apa dah yang Ana mau beki atau alasan apa sampai Ana makan di dalam kelas, tolong mesti validasi dulu tindakannya ini Marwah. Bu, barangkali dia tadi kekurangan kebutuhan apa tadi? Bertahan hidup. Toh? Jadi tolong mesti cari tahu dulu kenapa dia bikin begitu. Jangan asal-asal orang langsung marah. Ngana, so tahu-tahu ada guru di dalam kelas, ngana mau makan. Nah, kan? Jadi tolong itu harus validasi dulu kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Ini keyakinan penting sekali Bapak Ibu. Karena kalau orang tidak ada keyakinan, orang menjalankan ini segitiga restitusi bagaimana? Sedangkan tahapan terakhir itu orang harus menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita percayai di kelas kita? Atau apa keyakinan kelas kita? Marwah masih ingat keyakinan kelas kita itu apa? Misalkan Marwah tadi dah makan di dalam kelas. Marwah masih ingat keyakinan kelas apa yang Marwah langgar? Nah, keyakinan kelas apa kalau makan di kelas? So, ada keyakinan tadi kelas? Sudah 8B, Mister sudah. Nah, jadi dengan kita menanyakan keyakinan, dia bisa sadar salahnya dia di mana. Oh, dia melanggar keyakinan yang mana? Misalkan keyakinan komitmen atau tanggung jawab karena dia datang terlambat. Nah, dia akan menemukan solusi sendiri bagaimana caranya supaya dia tidak terlambat lagi atau dia tidak makan di kelas seperti itu. Mungkin sarapan dulu dari rumah, tapi itu nanti anak tersebut yang sampaikan. Nah, ini kalau tidak salah video. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu mohon diperhatikan. Semoga terbuka ya. Siang Sarah. Iya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik nyatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira
kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Iya. Nah, dari gambaran di sini kelihatan sekali Kang bagaimana ini anak ini dari awalnya ton nadanya marah sekali. Dia bilang dia merasa dirinya apa yang dia bikin itu betul, tapi setelah diajak bicara oleh Bapak, nah Bapak ini justru malah menenangkan dia. Saat dia bilang, oh iya betul, iya Bapak tahu, untung ya kamu tidak melakukan hal yang lebih dari ini. Nah saat coba Bapak taruh kira, Bapak Ibu taruh kira, saat dia bilang begitu tuh anak bajau justru malah lebih rendah lagi dibandingkan dengan orang mau tekan-tekan itu anak. Jadi memang ada manfaat dari segitiga restitusi ini. Bukan cuma teori Bapak Ibu, tapi kalau coba Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu, pasti akan berdampak sekali bagi anak-anak murid kita. Memang saya tahu bahwa restitusi ini butuh waktu panjang dan tidak instan. Pasti bilang, ibu udah bikin restitusi, so bikin ulang kan? Memang ada, pasti akan ada kita temui hal-hal seperti itu. Tapi dengan kolaborasi, kalau pimpinan sekolah, pastinya saya yakin pimpinan sekolah akan bersikap seperti itu. Guru, teman-teman guru semuanya sepakat untuk melaksanakan segitiga restitusi ini, maka dampaknya akan besar sekali pada anak-anak didik kita. Mereka akan merasa lebih dihargai, lebih nyaman, mereka juga bisa mandiri sesuai dengan posisi kontrol manajer tadi. Mereka bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan lewat pemaparan materi dari kami, calon guru penggerak angkatan 9. Di sebentar akan ada refleksi. Nah, barangkali Bapak Ibu akan ada tanggapan atau pertanyaan atau masukan, boleh dipersilakan. Adakah Bapak Ibu? Ya, dipersilakan. Tentang pemaparan budaya positif di sekolah yang sudah dibawakan oleh kedua CGP kita dan Mespio. Ini materi yang sangat penting dan pertanyaan untuk memperjelas informasi dari pemaparan tadi. Disilakan mungkin dibuka tiga orang pertama, disilakan. Ada yang ingin memberi? Jadi pertama pendapat saya, pertama kita harus melihat bagaimana lingkungan sekolah itu. Sebab setiap tempat itu berbeda. Dan setiap orang itu pasti berbeda. Jadi setelah saya ikut materi memang agak halus sekali bahasa-bahasa yang ada seperti tadi. Nah barangkali posisi yang ada di sana, yang ada di sekolah itu tidak sama posisi yang ada di sini. Baik kultur keluarganya, baik kultur anaknya, baik masyarakatnya, itu pendapat saya. Sebab minta maaf, bukan saya sudah pensiun. Kalau kultur ini memang sudah banyak saya belajar, tapi tidak tiba di seperti ini. Tapi setelah saya lihat langkah-langkahnya memang tidak beda dengan apa yang saya pernah lewati. Jadi sekarang yang orang pikirkan setelah melihat materi, orang bagaimana mengupayakan orang pelingkungan ini. Itu satu. Saya senang sekali dan saya berupaya mengusahakan. Jadi orang upayakan untuk lingkungan ini. Karena kalau melihat tadi lingkungan berbeda jauh. Anak-anak yang ada di sana walaupun seperti itu bisa dapat diatur 3 kali, 2 kali pun. Maka kalau sini kan orang lihat. Walaupun orang sudah dengan berbahasa halus. Bahasa apa yang terlihat di sini? Bahasa yang lebih merendahkan penuntut pribadi. Kalau saya bilang harus menghargai dan menghormati sesama. Suka saya tahu bahasa yang tadi benar. Jadi saya sudah sampaikan kepada tempat saya mengajar di kelas-kelas, orang salah satunya yang pokok orang harus tahu, menghargai teman dan menghormati teman. Dan saya juga menghargai Anda, saya menghormati Anda. Nah, jadi saya sampaikan seperti itu. Jadi
yang sekarang orang pikirkan bagaimana orang mau keluar, mau usahakan orang ke sekolah ini, bukan mau jadi, tapi akan seperti itu. Itu upaya pikirkan orang supaya sama-sama. Makasih. Ya, terima kasih Bapak Fabia. Penanya berikut atau penanggap berikut silakan. Nanti ditampung dulu akan sekalian ditanggapi atau terakhir karena ini motivasi saja buat orang semua. Seperti sebuah mawar meski berduri, tapi ketika menerima tetesan embun dia boleh bertumbuh dan menghasilkan bunga yang indah. Nah, untuk itu sebagai guru sebaiknya bukan suara yang kita tinggikan, tapi kualitas bicara kita. Dan sama seperti mawar tadi, siswa-siswa akan menghasilkan bunga yang indah ketika kita salah satunya meningkatkan kompetensi guru untuk bergerak, menggerakkan, mengikuti. Terima kasih. ya, ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Oke, Ibu Siti dulu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ketika kami menyimak materi tadi dan diaplikasikan dengan saat ini, siswa 1 JEK telah dikeluarkan, dikembalikan kepada orang tua. Demikian juga anak-anak kita yang diskors. Ketika dan juga sekolah kita ada peraturan atau tata tertib. Bagaimana itu kan? Jadi saya lihat di sini sudah ada kontrak. Jadi di sini mau aplikasi itu dengan materi yang kita pelajari atau kita simak saat ini, ya kami mohon penjelasan atau mesti ada solusi bagi jalan keluar bagaimana supaya tidak ada yang kita lakukan seperti sebelum dapat materi ini. Terima kasih. Oke, demikian dari Ibu Siti. Selanjutnya dari Bapak Immanuel Tumuyu, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya coba ingin memberikan tanggapan sekaligus mungkin menambah penguatan bagi kita sebagai guru. Saya mengambil tadi contoh mengenai guru sebagai petani dan sekolah adalah lahan dan murid adalah benih. Mungkin kalau kita lihat pandangan itu, pasti kita akan mengilustrasikan juga begini. Lahan itu pasti akan berbeda-beda juga, ya. Jadi ada lahan kritis, ada lahan yang bagus ditanam, ada yang berbatu-batu dan sebagainya. Datang juga benih. Benih juga itu tadi seperti tadi bilang ada benih yang tidak bagus, ada yang benih bagus dan sebagainya. Maksud saya begini, kita terdorong sebagai guru terdorong untuk memang tetap berusaha bagaimana supaya anak-anak ini bisa jadi sesuai apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional, tentunya begitu ya. Jadi tentunya kita sebagai guru melihat apa yang sudah disampaikan oleh CGP ini sangat bagus sekali untuk kita memang harus praktekkan itu. Jadi jangan cuma kita dengar, tapi kita harus praktekkan itu dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Nah, dalam hal ini begini, melihat dari segi realita yang ada, di mana memang orang tertantang oleh adik-adik siswa yang punya karakter yang mungkin kita, menurut kita sebagai guru, masih susah diatur. Jadi bagaimana kita menghadapi siswa seperti itu, dengan kita menggunakan metode-metode dan teori-teori ini, pasti kita akan berhasil. Tentunya kita harus tabah, dalam hal mendidik anak. Dalam hal ini juga kita harus punya usaha dan komitmen sebagai guru. Jadi jangan kita mendapat satu masalah lantas kita tinggalkan atau lari dari masalah itu. Tapi mari kita tetap menjadi guru yang memang benar-benar apa yang sudah disampaikan walaupun di teori, kalau dalam praktik memang kita sedikit ada susah sedikit ya, yang susah. Tapi sebagai guru tentunya kita harus tetap semangat. Jadi ini sebagai penguatan saja, bukan pertanyaan, bukan penguatan. Terima kasih. Ya.
Jadi ada 4 tanggapan dan juga pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Apakah akan langsung sekalian dijawab? Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menanggapi akan pertanyaan maupun tanggapan dari Bapak Ibu tadi, dari Bapak Papia, Pesan Kerry, Mem Siti, dan Sertumuyu. Nah, barangkali untuk Bapak Papia dan Mem Siti saya akan memberikan solusi saja, karena tadi kan bertanya solusi. Apalagi di lingkungan sekolah kita memang kita tahu bersama, mungkin berbeda, tapi sebenarnya Bapak Ibu sama saja, mau di sini, mau di sana, tetap semua sama. Karena apa? Karena mereka sama-sama adalah generasi Z yang sama-sama berkembang, mendapat perlakuan yang sama dari orang tua mereka. Walaupun memang keadaan orang tuanya berbeda-beda, lingkungannya juga berbeda-beda, tetapi mereka hidup di zaman yang sama. Seperti halnya Bapak Ibu yang selalu mengatakan bahwa mungkin ada yang selalu mengatakan, oh beda dengan orang dulu, orang zaman dulu biar dia mau pukul, orang tua lebih tambah pukul. Nah kan ada yang saya bilang begitu. Tapi beda kan Bapak Ibu dengan sekarang. Apakah sekarang kalau orang pukul anak, orang tua mau bilang begitu? Mungkin ada, tapi sebagian besar justru orang tua yang mau datang, mau marah pada guru kenapa dia mau pukul tuh anak. Dari situ saja jelas bahwa ada perbedaan zaman. Nah, apakah kita sebagai guru harus menetapkan posisi kita sama dengan dulu-dulu Jo, atau orang mengikuti perkembangan zaman dengan belajar teori-teori yang sudah saya sampaikan tadi dan Miss Deli sampaikan tadi. Bagaimana kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Memang ada waktunya, seperti saya katakan tadi, perlu waktu dan perlu kesabaran. Dan untuk hal teknisnya, mulai dulu dari keyakinan. Apakah Bapak Ibu semua kelas kita sudah punya keyakinan kelas? Barangkali tidakkah? Masih beberapa yang sudah, yang lain masih belum. Nah dari situ dulu Bapak Ibu orang mau mulai. Karena kalau orang sudah punya keyakinan, maka kita akan bisa lanjut ke tahapan-tahapan selanjutnya. Kalau kita tidak punya dasar keyakinan, bagaimana mungkin kita mau melanjutkan tahapan selanjutnya untuk kita menemukan solusi dari kesalahan atau permasalahan yang dihadapi. Barangkali seperti itu Bapak Ibu kalau dari saya, dan benar apa yang dikatakan Bapak Tumuyu dan Sir Kerry, memang butuh kesabaran dan harus ada usaha untuk orang menghadapi ini. Tapi tentu orang harus juga berkembang seperti yang Sir Kerry sampaikan. Orang juga harus banyak menimba ilmu, banyak belajar juga, karena memang mengikuti, bukan cuma anak-anak yang mengikuti perkembangan zaman, kita juga sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman. Karena anak-anak zaman sekarang Bapak Ibu mentalitasnya beda dengan anak-anak zaman dulu. Harus kita akui itu. Anak-anak zaman sekarang kalau orang mau marah, orang mau pukul, orang itu langsung rendah diri, langsung merasa, mungkin orang pun juga seperti itu dulu. Tapi karena perlakuannya justru keras kepada kita, maka pada akhirnya tanpa kita sadari Bapak Ibu, saat kita menerima perlakuan yang kasar atau keras, itu tertanam dalam hati kita. Kita belajar, sebelum belajar ini kita ada refleksi dulu. Waktu yang lalu sempat kita ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu masih ingat saat Bapak Ibu masih SMP, masih sekolah, apakah Bapak Ibu masih ingat perlakuan yang negatif yang Bapak Ibu pernah rasakan atau pernah dapatkan dari guru Bapak Ibu? Nah, tanpa kita sadari dari situ, saya sadar, oh benar, saya masih ingat akan apa yang diperlakukan guru kepada saya waktu itu. Apalagi saat di posisi yang tidak salah dan disalahkan. Nah, itu tertanam dan itu membentuk mental dari saya pribadi menjadi rendah diri, menjadi merasa tidak berharga. Betul apa yang disampaikan dengan materi. Makanya saat kita belajar memang kita betul-betul merasa bahwa materi ini sangat baik sekali, karena sebenarnya kita juga sudah pernah mengalami itu. Dan kita harap bersama anak-anak kita tidak merasakan hal seperti itu. Kita mau pastinya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang mandiri, yang bertanggung jawab, yang nantinya boleh menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang punya mentalitas yang kuat, yang baik, tapi tanpa kita harus memberikan penghukuman atau kata-kata kasar kepada anak-anak didik kita. Nanti itu akan merubah semuanya. Anak-anak kita justru seperti yang saya katakan tadi, mentalnya menjadi rendah diri dan tidak siap untuk menghadapi persoalan-persoalan di masa yang akan datang. Demikian. Ya Bapak Ibu, pada saat ini sudah dibagikan lembar post-it. Bapak Ibu bisa mengisi langsung 1x3 Jo supaya menghemat waktu. Di sini ada perasaan Anda saat ini apa?
Setelah mengikuti materi pengimbasan, pada hari ini saya jadi paham bahwa kira-kira apa yang Bapak Ibu boleh terima hari ini. Baru target saya selanjutnya apa? Mungkin untuk menerapkan segitiga restitusi atau untuk menjadi manajer. Nah, barangkali seperti itu. Ada lagi yang belum dapat? Nanti Bapak Ibu kalau sudah selesai, yang di sebelah sini boleh tempel di bawah sini. Apa tuh? Soalnya dia ndak balemkuak, jadi ndak apa-apa. Jadi nanti boleh tempel di bawah sini, yang di sebelah sana, di sampingnya Miss Deli. Ya, yang sudah selesai boleh yang samping kiri boleh di sebelah Miss Deli, yang samping kanan saya boleh di sebelah sini. Perasaan setelah mengikuti materi pengimbasan hari ini, saya jadi paham bahwa apa kira-kira yang terbuka dari pikiran Bapak Ibu terkait materi yang sudah kami bagikan. Miss Susanti mungkin bisa memberikan atau membacakan refleksi dari Miss Susanti sebelum silakan Miss Susan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Ya, pasti perasaan saya saat ini adalah senang dan bersemangat. Ya, kemudian setelah mengikuti materi pengimbasan pada hari ini, saya menjadi paham bagaimana pemberian materi tadi memang tadi kurang ditujukan, tidak masuk. Bagaimana ketika kita mengalami masalah di sekolah, menghadapi anak-anak kita yang mungkin ada masalah, bagaimana penggunaan untuk segitiga restitusi. Dan luar biasa penyampaian materi ini, dan kiranya itu dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita atau kegiatan kita di sekolah ini. Dan yang ketiga, ya saya akan menerapkan restitusi tadi di sekolah ketika mengalami masalah dengan yang peserta didik, bahkan mungkin dengan teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Susanti. Selanjutnya di sini ada tulis nama ya Bapak Ibu, barangkali bisa dituliskan namanya. Bapak Immanuel. Saya hari ini pertama ketika ada diseminasi ini saya merasa senang dan bersemangat. Dan setelah mendengar pemaparan dari teman-teman CGP tadi, saya menjadi lebih paham lagi bahwa segitiga restitusi itu sekalipun sulit tetapi perlu untuk diupayakan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, target saya setelah ini adalah terus menerapkan budaya positif dalam kelas, lebih khusus untuk segitiga restitusi. Iya. Terima kasih. Terima kasih Miss Elina. Luar biasa sekali refleksi dari Miss Eli untuk menerapkan budaya positif. Kemudian setelah mengikuti materi pengimbasan, pada hari ini saya menjadi paham bahwa kita perlu menimbulkan motivasi internal pada setiap siswa agar supaya melahirkan ketaatan jangka panjang, ya kan? Kalau motivasi eksternal seperti menghukum, ujian dan segala macam, ternyata itu hanya melahirkan ketaatan jangka pendek. Kemudian target saya adalah terus belajar dan melatih diri saya sehingga dapat menerapkan budaya positif ini lebih maksimal. Oh tunggu, ada mau tempel dulu baru nanti surgery. Aduh Suciri. Nanti Sir Ebro lagi mau beri. Saya jadi paham bahwa pentingnya segitiga restitusi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Target saya selanjutnya adalah melaksanakan segitiga restitusi dalam. Dan kita tiba pada acara yang terakhir, yaitu ucapan terima kasih sekaligus doa tutup yang akan dibawakan oleh Miss Fiorenza Sinogo. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kegiatan kita diseminasi budaya positif di hari ini boleh berjalan dengan baik dan boleh selesai dengan baik. Di kesempatan saat ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pengawas yang boleh meluangkan waktunya untuk boleh hadir dalam kegiatan kita di hari ini, dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kita untuk melaksanakan kegiatan pada saat ini, dan untuk semua dukungan dan support dari Ibu kami ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi rekan-rekan guru semua yang sudah boleh meluangkan waktunya juga dan sudah memberi diri mulai dari kegiatan-kegiatan kami selama menjadi mengikuti program guru penggerak ini, mulai dari kegiatan PI sampai pada diseminasi budaya positif ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan di hari ini, dan sebentar lagi Tuhan kami akan memenuhi kebutuhan jasmani kami, yaitu makan dan minum bersama. Tuhan berkati kiranya itu semua. Menurut Goosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas berkontribusi. Inilah dokumentasinya, mulai dari menjelaskan tentang keyakinan kelas, menuliskan keyakinan kelas, menempelkan keyakinan kelas di depan, selanjutnya merumuskan keyakinan kelas. Keyakinan kelas 7A yang pertama saling menghormati, komitmen, dan bertanggung jawab. Thank you. Salam sehat dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.